Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang tua murid, siswa-siswi kelas 6 SD Al Hidayah. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan informasi dan penjelasan tentang gambaran dan tata cara, prosedur dan mekanisme PPDB SMP Negeri tahun 2021-2022. Seperti apa gambarannya? Kita simak berikut ini. Nah, kebijakan PPDB tahun 2021 hampir sama dengan tahun 2020, yaitu dari rumah masing-masing. Nah, yang pertama, PPDB secara istilahnya adalah secara daring atau online. Pelaksanaannya dari rumahnya masing-masing. Kemudian PPDB dimaksudkan untuk tanpa berkumpul di sekolah. Ya, jadi dilaksanakan dari rumahnya masing-masing. Yang juga untuk mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua di sekolah. Nah, mekanisme PPDB dari rumah seperti apa? Nah, yang pertama adalah pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik baru atau didampingi oleh orang tua atau wali murid. Selanjutnya adalah verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator sekolah yang dituju. Kemudian yang berikutnya adalah melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Ya. Kemudian berikutnya adalah ini jalur PPDB tahun ini. Ya, jalurnya ada 4, ada prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua dan anak. Nanti masing-masing akan dijelaskan secara terperinci, ya, dari prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Berikutnya adalah ini perbandingan kuota jalur PPDB 2021 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, seperti ini ya. Ini untuk SMP karena kita fokusnya adalah fokus SMP, boleh diperhatikan yang kolom SMP. Untuk zonasi 50%, afirmasi 25%, perpindahan orang tua 2%, prestasi non akademik 5% dan prestasi akademiknya adalah 18%. Nanti juga akan dilanjutkan lagi persentase ini ya di slide berikutnya. Saya lanjutkan, kita masuk ke PPDB SMP. Namun sebelumnya ada sedikit diinformasikan untuk persyaratan yang setelah lulus SD mau masuk SMP itu usia maksimal adalah 15 tahun. Jika usianya 15 tahun lewat 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan itu sudah gugur atau tidak bisa. Kemudian lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, ini cukup ini saja persyaratannya. Bapak Ibu, berikutnya adalah PPDB SMP SMA. SMP SMA sama ya prosedur dan mekanismenya. Untuk SMP tadi sudah disebutkan jalurnya ada 4, yaitu prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, yang pertama pendaftaran dimulai dari jalur prestasi. Prestasi itu dibagi jadi 2, yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik.
Untuk kuotanya, prestasi akademik lebih banyak, yaitu 18%, sedangkan yang non-akademik hanya 5%. Nah, untuk seleksinya ada 3, baik akademik maupun non-akademik sama seleksinya, yaitu yang pertama bobot indeks prestasi akademik, kemudian pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, ini waktunya adalah dimulai pada besok hari Senin. Waktu pendaftaran dan pengumuman dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021. Nah, setelah itu lapor dirinya pada tanggal 10 dan 11 Juni 2021. Ini yang jalur prestasi. Kita lanjutkan di jalur yang kedua, yaitu jalur afirmasi. Ini ada 2. Bagi anak panti, penerima KJP Plus sekaligus PIP, dan anak disabilitas, dan anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Kemudian anak yang terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KJP, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Ini kuotanya ada 25%, termasuk anak panti dan anak disabilitas atau inklusi. Kuota anak disabilitas atau inklusi 2 peserta didik per rombongan belajar. Ya, untuk seleksinya yang pertama ini tanpa seleksi, kecuali untuk anak disabilitas atau inklusi, itu menggunakan zona. Jadi untuk anak KJP, PIP, dan seterusnya itu tanpa seleksi. Ya, kemudian seleksi berikutnya, anak yang terdaftar dalam DTKS dan seterusnya ini seleksinya ada 3. Yang pertama zona prioritas, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Untuk zona prioritas ada 3, ya, nanti akan dijelaskan di berikutnya. Nah, waktunya ini dari tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Dan lapor dirinya jika sudah diumumkan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2021. Oke ya, Bapak Ibu. Berikutnya adalah jalur zonasi. Ya. Zonasi ini keterangannya ada 3. Yang pertama zonasi zona prioritas ke-1, ada zona prioritas kedua, ada zona prioritas ketiga. Nah, ini kuotanya setengahnya, ya, kuotanya ada 50% ya untuk zonasi ini. Jadi lebih banyak peluangnya dari putra-putri Bapak Ibu juga. Harapan kita bisa masuk di jalur zonasi, ya. Nah, ini seleksinya ada 4, zona prioritas, usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, waktunya ini dimulai dari tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Masih kurang lebih 3 minggu lagi lah, ya. Kemudian lapor dirinya setelah diumumkan, yaitu tanggal 1 dan 2 Juli 2021. Kemudian yang terakhir, ini kayaknya sih jarang, tapi ada yang Bapak Ibunya menjadi guru. Nah, ini keterangannya adalah anak yang orang tuanya pindah tugas dan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan, dan juga anak guru. Kuotanya sangat sedikit, hanya 2%. Kemudian seleksinya ada 3, bobot indeks prestasi akademik, usia, dan waktu mendaftar. Nah, ini pelaksanaannya atau waktunya yaitu dari tanggal 7 sampai 30 Juni 2021. Dan lapor dirinya terakhir tanggal 1 dan 2 Juli 2021. Ya, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini sedikit ada gambaran, ya. Kita lanjutkan di halaman perhitungan indeks prestasi, ya. Jalur prestasi akademik dan non-akademik menggunakan indikator yang sama dengan pembobotan berbeda karena perkembangan yang ingin dicapai adalah perkembangan peserta didik yang utuh atau menyeluruh. Misalnya ini indikatornya nilai rapot, detail indikatornya rata nilai mata pelajaran yang terdaftar dalam juknis pada 5 semester terakhir. Bobot akademiknya
30%, sedangkan yang bobot non akademik hanya 10%. Persentil nilai rapot, detail indikatornya top 30% untuk sekolah akreditasi A, 20% untuk yang B, dan 10% untuk yang akreditasi C. Alhamdulillah sekolah kita Al Hidayah akreditasinya A. Bobot akademik 30% dan bobot non akademiknya 5%. Kemudian prestasi akademik, prestasi kejuaraan dalam bidang akademik, 3 peringkat internasional, nasional, provinsi, kota, kabupaten dalam bidang akademik. Nah, bobot 30%, non akademik 5%. Ini tahun ini karena pandemi udah 2 tahun, jadi siswa-siswi kita tidak ada yang ikut kejuaraan sampai keluar ya, jadi kemungkinan tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi non akademik. Prestasi non akademik, kejuaraan, pengalaman organisasi atau kepemimpinan, keaktifan dan pengembangan minat dan bakat. Bobot akademiknya 5%, non akademiknya 40%. Persentil non akademik, top 10% untuk yang akreditasinya A, 20 untuk yang B, dan 20 untuk yang akreditasi C. Bobotnya seperti yang di sini. Kalau total semuanya 100% ya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi DKI Jakarta untuk PPDB 2021. Nah, kita perhatikan untuk zonasi SMP ya. Ada 3 kelompok prioritas 1, 2, dan 3. Nah, ini maksudnya adalah untuk kelompok prioritas 1 itu artinya adalah RT domisili calon peserta didik baru sama dengan RT lokasi sekolah yang dituju. Ya, itu masuk di prioritas ke-1 dan peluangnya juga cukup besar atau cukup berpeluang untuk bisa diterima ya. Kemudian prioritas berikutnya adalah prioritas kedua, yaitu RT domisili calon peserta didik baru bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah. Bersinggungan di sini artinya bertetangga. Misalnya lokasi SMP 56 berada di RT 10, sedangkan rumah calon peserta didik baru berada di RT 9, berdekatan, berdampingan, bertetangga dengan lokasi RT sekolah 56 ya. Itu masuk di kelompok prioritas kedua. Selanjutnya adalah kelompok prioritas ketiga. Artinya adalah RT domisili calon peserta didik baru sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah ya, satu kelurahan atau tetangga kelurahan. Misalnya SMP 41 berada di kelurahan Ragunan. Nah, anak-anak berada di kelurahan Cilandak Timur atau di Bagusan. Itu artinya adalah kelurahan yang berdekatan. Ya, jika pendaftar melebihi daya tampung, maka akan diseleksi antar calon peserta didik baru dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia dari usia tertua ke usia termuda. Misalnya semuanya masuk prioritas ke-1, daya tampungnya misalnya 50, kemudian yang mendaftar masuk prioritas semua ada 60, kan melebihi batas kuota, maka akan diadakan atau akan diseleksi kembali berdasarkan usia yang tertua atau yang muda. Jadi peluangnya yang akan lebih besar adalah yang usianya lebih tua. Nah, yang mudaan tapi masih di bawah. Selanjutnya ini adalah peta ya. Peta yang tadi terkait dengan zonasi. Nah, ini ada contoh zonasi SMP Negeri 115 Jakarta. Ini yang warna biru ini
Ini adalah lokasi SMP 115 ya. Ini kemudian peserta didik baru rumahnya di sini, masuk di warna biru ini, yaitu masuk prioritas 1. Ini artinya adalah RT domisili calon peserta didik baru itu sama ya, sama dengan RT SMP Negeri 115 Jakarta. Jadi RT 8 RW 2. Nah, berikutnya adalah prioritas kedua warna kuning nih. Ini seperti ini petanya di sebelah atau samping-sampingnya yang bergandeng, ya, berdekatan, bertetangga. Artinya adalah RT domisili calon peserta didik baru bersinggungan atau bertetangga, berdekatan dengan lokasi RT SMP Negeri 115 ya, seperti ini. Jadi menempel, bergandengan. Ini masuk prioritas kedua. Kemudian prioritas berikutnya adalah prioritas ketiga, warnanya coklat. Lokasinya ini ada nomor 11, 12, 13. Jadi ini artinya adalah kelurahan domisili calon peserta didik baru sama dan atau berdekatan dengan kelurahan SMP Negeri 111. Contoh yang paling mudah, SMP Negeri 41 itu berada di kelurahan Ragunan. Nah, berarti yang berdekatan adalah kelurahan Jakarta Timur, kelurahan Jati Padang, kelurahan Kebagusan. Itu kelurahan itu yang tadi saya sebut masuk di prioritas ketiga. Ya, Bapak Ibu, bisa dipahami. Nah, selanjutnya ini adalah tidak perlu saya terangkan karena akan ada video yang khusus tentang prapendaftaran, mekanisme prapendaftaran, kemudian ada mekanisme pendaftaran, ada daftar, ada cetak dan lain sebagainya di video yang dari Dinas Distrik. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu wali murid, dan mudah-mudahan siswa dan siswi kelas 6 SD Al Hidayah dipermudah dalam mendaftar dan diberikan hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh anak-anak dan Bapak Ibu orang tua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.